Assalamualaikum. Hai adik-adik semua. Perkenalkan, nama kakak Dian Putri. Kalian bisa panggil kakak Kadiput atau Kak Putri. Di sini kakak akan menjelaskan materi tentang bangun ruang tabung. Nah, untuk adik-adik yang penasaran, ditonton ya videonya. Di sini kakak akan menjelaskan materi tentang bangun ruang. Sebelumnya, apakah adik-adik di sini ada yang tahu apa itu pengertian bangun ruang? Ya, benar sekali. Bangun ruang merupakan suatu bangun 3 dimensi yang memiliki ruang atau volume atau isi dan juga sisi-sisi yang membatasinya. Secara garis besar, bangun ruang bisa kita kategorikan menjadi 2 kelompok, yaitu bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi datar terdiri dari kubus, balok, prisma, dan limas. Sedangkan bangun ruang sisi lengkung terdiri dari kerucut, tabung, dan bola. Nah, ini ya seperti gambar yang di samping, ini untuk bangun ruang sisi datar dan ini untuk bangun ruang sisi lengkung. Tetapi di sini kakak akan lebih menjelaskan yang spesifik lagi, yaitu bangun ruang tabung, di mana materi bangun ruang tabung yang kakak akan jelaskan ini meliputi pengertian tabung, ciri-ciri tabung, luas selimut tabung, dan luas permukaan tabung. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja ya untuk masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian tabung. Tabung adalah sebuah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 2 buah lingkaran yang identik sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Nah, kita kan udah tahu pengertiannya. Sekarang apakah adik-adik di sini tahu apa itu contoh benda yang berbentuk tabung yang ada di sekitaran kita? Kalau kalian nggak tahu, kakak kasih tahu nih contohnya. Yang pertama, ada tabungan atau celengan uang. Yang kedua, ada kaleng Coca-Cola. Yang ketiga, ada drum. Yang keempat, ada kaleng susu. Nah, apakah adik-adik di sini juga tahu apa sih ciri-ciri tabung? Kalau nggak tahu, kakak kasih tahu ya. Ciri-ciri tabung yang pertama adalah tabung memiliki 3 bidang sisi, yaitu alas, tutup, dan selimut atau sisi tegak. Nah, bila kita lihat dari gambar ini, gambar tabung yang di samping, kita bisa uraikan. Tutupnya akan berbentuk lingkaran, selimutnya akan berbentuk persegi panjang bila dipotong di sebelah sisinya, dan alasnya akan berbentuk lingkaran seperti tutupnya. Nah, yang kedua, tabung memiliki bidang alas dan tutup yang berupa lingkaran yang sama. Nah, karena lingkarannya sama, maka jari-jari lingkaran tersebut juga besarnya sama. Yang ketiga, bangun ruang tabung memiliki 2 rusuk, yaitu rusuk alas dan rusuk tutup. Yang keempat, tabung memiliki tinggi tabung. Nah, ini tinggi tabungnya, yaitu jarak titik pusat alas dan titik pusat tutup. Nah, itu disebut tinggi tabung. Next, kita akan membahas luas permukaan tabung dan luas selimut tabung. Nah, luas selimut tabung. Pengertian dari luas selimut tabung adalah luas dari sisi lengkung yang berada di kiri dan kanan tabung, yang membungkus atau menyelimuti tabung itu sendiri. Nah, ini yang tadi kakak jelaskan yang sebelumnya. Selimutnya itu yang mengelilingi lingkarannya. Nah, seperti ini, bila udah dikelilingi, luasnya selimut tabungnya itu dipotong di sebelah sisinya akan membentuk persegi panjang. Ketika sudah dipotong di sebelah sisinya dan dibentuk dan dibentangkan seperti persegi panjang, berarti luas selimut itu sama dengan luas persegi panjang atau panjang dikali lebar. Nah, untuk panjangnya sendiri yaitu panjang keliling lingkaran. Mau keliling lingkaran atas atau keliling lingkaran bawah, karena sama saja kan, yaitu berarti kita bisa masukin panjangnya itu keliling lingkaran, di mana rumus keliling lingkaran yaitu adalah 2 dikali V dikali R. Lalu buat lebarnya itu sama dengan
tinggi tabung. Nah, tinggi tabung itu bisa sama saja dengan dari lebar persegi panjangnya atau tinggi ini ya, yang tinggi ini. Nah, jadi lebarnya itu sama dengan tinggi. Nah, berarti luas selimut tabung sama dengan panjang dikali lebar. Jadi panjangnya 2 dikali V dikali R dan lebarnya tinggi. Jadi rumusnya luas selimut tabung itu adalah 2 dikali V dikali R dikali T. Nah, selanjutnya kita masuk ya ke luas permukaan tabung. Pengertian luas permukaan tabung itu sendiri adalah luas dari jumlah sisi yang dimiliki tabung. Nah, untuk menghitung luas permukaan tabung, pertama-tama kita harus menguraikan dulu gambar dari tabung seperti yang sebelumnya, yaitu tutupnya berbentuk lingkaran, selimutnya berbentuk persegi panjang, dan alasnya berbentuk lingkaran. Nah, untuk yang tutup, luas tutup sama dengan luas lingkaran, yaitu luas lingkaran adalah V dikali R kuadrat. Yang kedua, yaitu luas selimut. Seperti yang tadi sudah kita hitung sebelumnya, luas selimut itu sama dengan keliling lingkaran dikali tinggi tabung, yaitu 2 dikali V dikali R dikali T. Nah, untuk yang ketiga adalah luas alas sama dengan luas lingkaran, yaitu V dikali R kuadrat. Maka, untuk mengetahui rumus luas permukaan tabung, kita tambahkan saja ketiga luas bangun datar yang tadi, yaitu luas tutup sama dengan luas lingkaran, di mana luas lingkaran adalah V dikali R kuadrat, dan luas selimut, di mana luas selimut adalah keliling dikali tinggi tabung, yaitu 2 dikali V dikali R dikali T, dan luas alas, di mana yaitu luas alasnya sama dengan luas lingkaran, yaitu V dikali R kuadrat. Maka kita tambahkan saja ketiganya, yaitu luas permukaan tabung sama dengan luas tutup ditambah luas selimut ditambah luas alas. Nah, untuk rumus ini jangan lupa ya, kalau misalnya tabung itu memiliki tutup dan alas yang sama atau kongruen. Jadi bisa kita simpulkan bahwa luasnya itu pasti sama. Jadi kalau luasnya sama, bila ditambahkan menjadi 2 dikali luas alas. Nah, untuk itu berarti tinggal sisa selimut. Jadi 2 luas alas ditambah sama luas selimut. Nah, udah gitu kita masukin aja ya. Untuk luas alasnya kan V kali R kuadrat. Nah, berarti ini 2 kali luas alas sama dengan 2 dikali V dikali R kuadrat. Lalu ditambahkan dengan luas selimut. Nah, luas selimutnya adalah 2 dikali V dikali R dikali T. Nah, jadi luas permukaan tabung 2 dikali V dikali R kuadrat ditambah 2 dikali V dikali R dikali T. Nah, dari rumus ini bisa kita sederhanakan dengan mengeluarkan yang samanya. Nah, komponen yang samanya di sini ada 2, ada V, dan ada R. Nah, maka luas permukaan tabung kita keluarkan dulu yang samanya adalah 2 dikali V dikali R. Nah, dari 2 kali luas alas, sisanya tinggal R saja. Sedangkan dari luas selimut, sisanya tinggal T. Nah, jadi luas permukaan tabung sama dengan 2 dikali V dikali R. 2 dikali V dikali R dalam kurung R ditambah T, di mana R sama T-nya ini adalah sisa dari yang sebelumnya ini. Nah, jadi bisa kita simpulkan untuk rumus luas permukaan tabung, yaitu sama dengan 2 dikali luas alas tambah luas selimut, atau luas permukaan tabungnya adalah 2 dikali V dikali R dalam kurung R ditambah T. Dengan ketentuan, jangan lupa ya, ketentuannya itu V-nya sama dengan 22/7 untuk nilai R yang kelipatan 7, seperti 3,5, 7, 14, dan 21. Sedangkan V sama dengan 3,14 untuk nilai R di luar kelipatan 7, seperti 4, 6, 10, dan sebagainya. Nah, untuk memperdalam materi, Kakak di sini mempunyai beberapa contoh soal. Contoh soal yang pertama, jika sebuah tabung memiliki tinggi 18 cm
dan memiliki penampang yang berbentuk lingkaran dengan ukuran jari-jarinya 14 cm. Hitunglah berapa luas permukaan tabung. Untuk menjawab soal ini, yang pertama kalian harus tulis apa saja yang diketahui dari soal tersebut. Nah, bisa kita lihat dari soalnya, yang diketahui adalah tinggi dari tabungnya adalah 18 cm dan jari-jari dari lingkarannya adalah 14 cm. Lalu yang kedua, karena ini jari-jarinya 14 cm, maka kita menggunakan V-nya 22/7 karena jari-jarinya 14 cm ini adalah kelipatan dari 7. Nah, karena kita sudah mengetahui tinggi dan jari-jarinya, kita gambarkan terlebih dahulu tabungnya. Nah, gambarnya itu seperti yang di samping ini. Ini jari-jarinya 14 cm dan tinggi tabungnya adalah 18 cm. Karena kita sudah tahu nih ada T-nya 18 cm, R-nya 14 cm, dan V-nya 22/7, maka kita bisa langsung saja menghitung luas permukaan tabung menggunakan rumus yang tadi kita sudah pelajari, yaitu 2 dikali V dikali R dikali dalam kurung R ditambah T. Nah, kita harus mengubahnya dulu, mengubah V, mengubah R, dan mengubah T-nya ini menjadi angka-angka yang sudah kita ketahui. Nah, kita ubah ya. Di sini 2 dikali V-nya diubah menjadi 22/7, dikali R-nya berubah menjadi 14 cm. Nah, ini yang di dalam kurung R tambah T ini kita ubah juga, yaitu menjadi 14 ditambah T-nya 18 cm. Nah, untuk mengerjakan soal ini, pertama-tama kita harus menghitung dulu yang di dalam kurung. Nah, yang di dalam kurung ini kan 14 cm ditambah 18 cm. Nah, hasilnya sama dengan 32 cm. Lalu yang sampingnya kita hitung juga. Nah, ini angka 7 sama angka 14 ini kan kelipatan 7. Jadi, mereka bisa dibagi sama 7. Yang 7 ini dibagi sama 7 menjadi 1, yang 14 ini dibagi sama 7 menjadi 2 cm. Nah, lalu sama dengan yang ini 2 dikali tadi 22/1 karena 7-nya tadi udah dibagi sama 7, jadi 22 dikali 2 cm. 2 cm ini dari 14 yang tadi sudah dibagi sama 7. Nah, lalu dikali sama 32 cm. Nah, sesudah itu kita kalikan 2 dikali 22 dikali sama 2 cm itu sama dengan 18 cm. Lalu dikalikan lagi oleh yang di dalam kurung, yaitu 32 cm. 88 cm dikali 32 cm itu menjadi 2816 cm kuadrat. Jadi, luas permukaan tabung adalah 2816 cm kuadrat. Nah, contoh selanjutnya, jika sebuah kaleng susu memiliki tinggi 10 cm dan memiliki penampang yang berbentuk lingkaran dengan ukuran jari-jarinya 8 cm, hitunglah berapa luas permukaan tabung. Nah, untuk menjawabnya, yang pertama kita pakai cara yang kayak soal sebelumnya, yaitu tulis apa saja yang diketahui dari soal tersebut. Nah, yang diketahuinya tadi ada tingginya 10 cm dan jari-jari lingkarannya 8 cm. Nah, karena jari-jarinya 8 cm, maka kita menggunakan V-nya 3,14 karena jari-jari yang 8 cm ini bukan kelipatan 7. Nah, udah itu karena kita tahu tingginya 10 cm dan jari-jarinya 8 cm, bisa kita gambarkan dulu tabungnya. Nah, gambar tabungnya itu seperti ini. Nih, jari-jari tutup dan jari-jari alasnya 8 cm. Tinggi tabungnya 10 cm. Nah, karena udah tahu tinggi jari-jari dan V-nya, dan kita juga sudah melihat gambarnya, bisa kita langsung hitung saja. Kita hitung saja luas permukaan tabung menggunakan rumusnya. Rumusnya yang kayak tadi, 2 dikali V dikali R dikali dalam kurung R tambah T. Nah, sekarang kita ganti V-nya dengan
V-nya dengan 3,14, R-nya dengan 8 cm, dan T-nya dengan 10 cm. Nah, kita ganti ya. 2 dikali V-nya 3,14 dikali M-nya 8 cm dalam kurung R-nya 8 cm ditambah T-nya 10 cm. Kita hitung dulu yang di dalam kurung. 8 cm ditambah 10 cm. Nah, ini jadi 18 cm. Lalu kita hitung juga yang di pinggirnya. 2 dikali 3,14 dikali 8 cm sama dengan 50,24 cm. Lalu kita kalikan dengan yang 18 cm yang ada di dalam kurung ini. 50,24 cm dikali 18 cm sama dengan 904,32 cm kuadrat. Jadi luas dari permukaan tabung soal ini adalah 904,32 cm kuadrat. Nah, contoh soal berikutnya, diketahui sebuah tabung memiliki luas lingkaran alas yang sama dengan luas lingkaran tutup yaitu 616 cm kuadrat dan luas limut tabungnya adalah 1760 cm kuadrat. Berapakah luas permukaan tabungnya? Nah, untuk soal ini kita tulis dulu yang pertamanya apa yang kita ketahuinya. Yang diketahuinya di sini adalah luas lingkaran alas atau luas alas sama dengan luas tutup yaitu 616 cm kuadrat. Dan luas limut tabungnya adalah 1760 cm kuadrat. Nah, lalu karena kita sudah tahu luas alas sama luas selimutnya, untuk soal ini kita bisa langsung saja menghitungnya dengan rumus luas permukaan tabung yang satunya lagi, yaitu yang 2 dikali luas alas ditambah luas selimut. Nah, ini kita tinggal ganti saja luas alas dan luas selimutnya dengan yang angka-angka di sini. Nah, karena di sini ada tanda kurung, berarti kita harus menghitung dulu yang ada di kurungnya. 2 dikali luas alas sama dengan 2 dikali 616 cm kuadrat. Ditambah, luas limutnya 1760 cm kuadrat. Nah, sama dengan 2 dikali 616 cm kuadrat ini sama dengan 1232 cm kuadrat. Nah, udah ini yang 1232 cm kuadrat ini ditambah sama 1760 cm kuadrat. 1232 cm kuadrat ditambah sama 1760 cm kuadrat hasilnya menjadi 2992 cm kuadrat. Jadi, luas permukaan tabungnya adalah 2992 cm kuadrat. Nah, sekian dulu ya pembelajaran tentang materi tabung ini. Terima kasih adik-adik.